Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Hyundai membawa satu model barunya ke Indonesia, mobil listrik yang nantinya akan dirakit dan diposisikan di bawah Hyundai Ioniq 5. Ini dia mobilnya, Kona Electric. Jadi mobil ini nanti akan diposisikan di bawah Ioniq 5 dan siap bersaing dengan EV yang lebih murah di Indonesia seperti misalkan BYD Atto 3, kemudian MG4 EV, dan masih banyak lagi. Lantas seperti apa mobilnya? Ikuti terus video ini. Ya, ada satu hal menarik dari Hyundai Kona Electric. Jadi jika kita ketahui, Kona generasi terdahulu itu juga sempat muncul di Indonesia versi mesin bensinnya dan juga versi listriknya. Nah, Kona Electric merupakan kendaraan konversi dari versi mesin bensinnya pada generasi terdahulu. Di Kona Electric generasi terbaru, bukan lagi sebuah konversi, tapi mobil ini basicnya adalah sebuah mobil listrik dan juga tersedia versi mesin bensinnya dan juga hybrid. Tapi dari nol, mobil ini pertama kali itu diciptakan untuk sebuah mobil listrik murni. Dan bisa dibilang kalau ada versi mesin bensinnya, nah versi mesin bensinnya merupakan versi konversi dari Kona Electric. Itu merupakan hal yang menarik. Dan ya, sayang sekali pada kesempatan kali ini kami belum bisa lebih dekat dengan Kona Electric, tidak bisa masuk ke dalam kabinnya, tapi nggak apa-apa. Kita akan sedikit menceritakan kepada Anda apa yang menjadi detail dari mobil ini. Kita lihat bagian depannya terlebih dahulu. Ini bisa dilihat seperti ini bagian depannya. Charging port ada di bagian sini, sudah support CCS 2. Dan dia tidak ada grill di bagian atas, hanya ada di bagian bumper. Nah, yang menarik juga ketika melihat versi mesin bensinnya, itu juga sama seperti ini. Jadi, versi mesin bensin itu mirip dengan Kona Electric. Tidak ada lagi lubang pendingin untuk mendinginkan mesin. Jadi, lubang pendingin mesin hanya ada di bagian bawah. Kemudian di bagian atas nih, terdapat lampu daytime running light yang memanjang dari kiri ke bagian kanan. Ini bahasa desain yang ditemukan pada model Hyundai terbaru. Kita lihat bagian sampingnya. Ya, di bagian sampingnya bisa dilihat Kona generasi terbaru ini dia membesar dibandingkan generasi terdahulunya. Kemudian menjadi ciri khas adalah generasi terbaru ini over fendernya yang bentuknya seperti itu besar, dan kalau Anda melihat di versi luar negeri yang versi mesin bensin maupun hybrid ya, itu menjadi pembeda antara electric dan juga versi ICE adalah kalau di versi ICE itu dia over fender berwarna hitam, sedangkan di versi listrik dia warna dengan body. Sekarang kita lihat bagian atasnya. Bisa dilihat itu ada roof rail yang mencirikan sebuah SUV. Jadi SUV zaman sekarang tuh mesti ada aksen seperti itu supaya dia lebih terlihat SUV gitu. Kemudian, nah sama dengan generasi terdahulunya, Kona masih dilengkapi dengan atap sunroof. Jadi bukan panoramik. Oke, sekarang kita bagian sini. Oh ya, untuk velg dia menggunakan diameter ring 19 dibalut dengan ban 235/45. Tapi entah kenapa ya, di Kona generasi terbaru ini velgnya tuh besar tapi tidak terlihat besar gitu. Jadi terlihat sekali bahwa lingkar rodanya itu membesar dibandingkan generasi terdahulunya. Oke, sekarang kita lihat bagian interiornya, sedikit mengintip-ngintip. Oke, bagian interiornya bisa dilihat desain itu secara keseluruhan dia tegas ya. Jadi kotak-kotak serba kotak, ada 2 step dashboardnya. Kemudian di bagian tengah dashboard itu terdapat speaker seperti ini. Speaker sudah aftermarket ya, udah Bose, ada tulisannya.
Dan untuk sistem entertainment serta head unitnya itu dibuat menyatu gitu, mirip dengan Hyundai Palisade, kemudian Ioniq 5, Ioniq 6, jadi model terbaru dari Hyundai semuanya seperti itu. Dan untuk mengoperasikan mobil ini, transmisinya itu ada di bagian sini sama dengan Ioniq 5 dan juga Ioniq 6, mobil listrik Hyundai pada umumnya. Setirnya 3-spoke, kemudian tombolnya cukup banyak ya, tombol untuk mengatur sistem entertainmentnya. Di bagian bawah juga ada drive mode, kemudian jok sudah electric seat, handbrake ada di bagian kanan, ciri khas Hyundai. Dan di bagian tengah terdapat 2 buah cup holder. Dan bisa dilihat ya, mobil ini itu karena mobil ini dibangun dari nol menjadi mobil listrik terlebih dahulu, kemudian muncul varian lainnya. Jadi bisa dilihat ini untuk ruang kabin itu terlihat lapang gitu jika dibandingkan Kona generasi terdahulu. Bisa dilihat lagi untuk bagian belakangnya tuh. Bagian belakangnya tuh tidak ada channel sama sekali. Jadi benar-benar kayak mobil listrik murni, bukan kayak mobil listrik murni. Emang mobil ini sebenarnya basicnya adalah mobil listrik, kemudian dibangun varian lainnya. Dan secara overall ini bisa dilihat berdasarkan tatapan mata saya ya di mobil ini, kapasitasnya, ruang kabinnya itu lebih luas dibandingkan Kona generasi lawas. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dan di bagian belakangnya seperti ini, desainnya agak mirip-mirip dengan Hyundai Creta ya. Mengingat dia lampunya ada di bagian kanan, dia di bagian kiri. Kemudian di bagian tengahnya ini lampunya keren. Dia tuh seperti mobil listrik Hyundai terbaru yang menganut teknologi, bahasa desain lampu parametric pixel nih bagian sini. Kemudian ada lagi di bagian bawah nih kotak-kotak nih, ada di bagian kiri dan kanan ada lampunya. Kona emblemnya di sini elektrik. Dan bagian kaca belakang dia masih dilengkapi dengan rear defogger, juga dilengkapi dengan wiper. Untuk spesifikasinya sendiri, mobil ini belum diumumkan di Indonesia, belum dibeberkan. Nah, jika melihat pasar luar negeri, ada 2 varian Kona elektrik yang dipasarkan, yaitu versi standard range dan juga long range. Standard range memiliki baterai berkapasitas 48,6 kWh, tenaga motor listriknya mencapai 133 horsepower dengan klaim range WLTP itu mencapai 370 km. Sedangkan untuk versi long range itu kapasitas baterai tentu lebih besar, 64,8 kWh dengan tenaga motor listrik mencapai 201 horsepower serta untuk range itu mencapai 490 km. Ya, semoga saja jika nanti masuk Indonesia kedua-dua itu hadir agar memberikan warna mobil listrik yang lebih menarik dan juga lebih murah dan bisa bersaing dengan mobil listrik asal Cina seperti Omoda E5, kemudian BYD Atto 3 dan juga MG ZS EV dan juga MG 4EV. Jadi begitulah hasil video first impression kami terhadap Hyundai Kona Electric generasi terbaru. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodiver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.